saya Muhammad Yutafian dari Prodi Teknologi Digital di BRI Institute. NIM saya 2019-15-11-004. Nah, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, mengapa database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan yang digambarkan dalam kasus ini? Nah, apa sih yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database? Nah, yang pertama, database. Database ini terdiri atas data-data pribadi pelanggan, dan database juga digunakan untuk menyimpan data histori pelanggan sehingga perusahaan dapat memantau langsung riwayat pencarian pelanggan atau histori tersebut. Histori tersebut terdiri atas riwayat pencarian, riwayat transaksi yang dilakukan pelanggan. Nah, riwayat itu yang dihabiskan oleh pelanggan akan terdeteksi dalam penggunaan web tersebut. Dari berbagai data yang terekam dan tersimpan di database, terlihat bagaimana pelanggan berinteraksi menggunakan situs web. Interaksi tersebut lambat laun membentuk sebuah pola kebiasaan dan kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan pola interaksi tersebut untuk melakukan analisis data atau untuk memprediksi target program perusahaan ke selanjutnya. Nah, gimana sih jika perusahaan ini tidak mempertahankan data pelanggan dalam database tersebut? Maka akan terjadi permasalahan dalam sistem perusahaan. Karena tidak terpantaunya kegiatan pelanggan, manajemen perusahaan pun akan kesulitan dalam menentukan program-program perusahaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan maupun kebutuhan pelanggan. Nah, lalu perusahaan juga akan kesulitan nih dalam melakukan pemasaran, promosi, pengenalan produk, karena perusahaan ini tidak dapat melakukan berdasarkan analisis data yang akurat. Bagaimana manajemen dan analisis data yang lebih baik ini dapat meningkatkan kinerja bisnis masing-masing perusahaan? Berikan contoh dari 2 keputusan yang ditingkatkan dengan menelusuri database pelanggan tersebut. Yang pertama, manajemen. Perusahaan ini bergantung pada periklanan untuk pendapatan tambahan dari langganan berbayar, sehingga secara konstan mencari cara untuk membantu para pemasang iklannya mencapai para konsumen dengan efektif. Yang kedua adalah analisis data. Ini mendorong dan meningkatkan penjualan dengan menggunakan hasil temuan mengenai pembentukan kebiasaan yang memperlihatkan bahwa sejumlah persen dari orang-orang yang terpilih membuat setiap data didasarkan pada kebiasaan. Contohnya saja, penyediaan jasa streaming film menggunakan analisis database berdasarkan kebiasaan dan preferensi tontonan individual pelanggan. Nah, setiap data yang dikumpulkan bertujuan untuk mengarahkan bagaimana penyediaan menyajikan daftar pustakaannya dan sarana tontonan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga mendorong berbagai film dan serial seperti yang dilakukan oleh Netflix, mungkin dengan tujuan akhir yaitu kepuasan dengan langganan berkelanjutan pelanggan, yang bertujuan mengarahkan bagaimana penyediaan menyajikan daftar pustakaannya dan sarana tontonan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga mendorong berbagai film dan serial seperti yang dilakukan oleh Netflix, mungkin dengan tujuan akhir yaitu kepuasan dengan langganan berkelanjutan pelanggan. Baik, selanjutnya yang ketiga, apakah terdapat permasalahan etika yang muncul dengan menelusuri database pelanggan? Jelaskan jawabannya menurut Anda. Baik, beberapa permasalahan etika yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, pelacakan informasi terkait pelanggan yang bersifat privasi dan tidak berhubungan dengan kegiatan pelanggan terhadap produk perusahaan. Kemudian yang kedua, membagikan atau menjual data pelanggan tanpa izin dan sepengetahuan pelanggan tersebut. Yang ketiga, membagikan atau mengirimkan konten-konten yang mungkin menyebabkan pelanggan tersebut terganggu. Kemudian, yang keempat, selama pengguna database pelanggan masih dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak boleh nih mengganggu kenyamanan pelanggan atau membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Untuk itu, perlu adanya pemanfaatan database pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan namun tanpa merugikan pihak pelanggan. Baik, sekian dari saya, Muhammad Yutafian. Jika ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.